Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa sama gua di New Supra 1. Oke. Oke. Kali ini untuk eh, apa namanya? Melengkapi ya. Melengkapi apa ya, persiapan gua nanti di masa mendatang untuk eh, sembelih ya, kurban. eh, gua ada pisau yang cukup istimewa, mungkin udah sering dilihat ya ini. Nah, ini termasuk termasuk video gua yang view-nya paling tinggi ya, walaupun cuma beberapa ribu. Tapi artinya eh, memang pisau ini cakep sih. Dan gue ngelihat belum ada atau jarang yang review pisau cap garpu ini, terutama yang model bullnose begini dengan sarung sarung apa namanya nih, sarung kulit ini, which is ini gue beli sepertinya gue belinya di distributor utama ya, atau agen utama, atau memang yang eh, importir lah ya, importir besar lah ya, impor pisau-pisau Jerman gitu loh. Karena gue lihat di akunnya ini yang jual ini di Shopee ya, Jaf, namanya Jaf apa gitu namanya, JAF. Dan gue lihat alamatnya hampir sama dengan kalau lu coba ketik di Google Map, lu cek pisau cap garpu gitu, kalau lu cek itu yang nongol di situ dah. Alamatnya di Jakarta Utara. Itu memang distributor utamanya atau importir besarnya di situ. Dan harganya memang harganya paling lebih bagus daripada yang lain ya, ini at least di marketplace ya. Makanya eh, ketika dan pas gua nerima pisau ini barang, emang ajib banget ya, walaupun gua nggak eh, kurang suka sama leather seatnya, atau apa namanya nih, eh, sarung kulitnya gua kurang suka atau kurang cocok, karena gua nilai ini terlalu tipis dan terlalu kaku ya. Gua suka leather seat yang tebel dan bagus ya, tebel bagus gitu. Cuman ini walaupun ini tipis, ini gua nilai dikerjakan dengan cukup lumayan lah. Nggak rapi-rapi banget tuh, lihat dari sini ya, jahitannya nggak terlalu rapi, super rapi nggak, tapi proper aja sih. Oke. Ya oke lah, oke. Oke, dan sangat-sangat presisi. Dikerjakan dengan presisi ya. Pas, ukurannya sangat pas ya, nggak kegedean, nggak kekecilan menurut gue ya. Nggak kekecilan dan nggak kegedean, dan ini istimewa banget buat gue, karena akhirnya gue setelah lama mempertimbangkan apakah gue beli baja premium atau beli uh, maker-maker terkenal gitu, kayak misalnya, atau yang udah gede kayak misalnya Pinang Workshop dan lain-lain gitu ya misalnya. Gue akhirnya memutuskan gue harus punya ini dulu gitu, yang branded dulu, yang pasti dulu, yang pasti aja dulu, yaitu yang branded seperti ini, cap mata ini. Sorry, ini belum gue lap karena gue nggak mau ngetes enggak, ini udah gue minyakin lagi. Jadi ya begini modelannya, agak berminyak karena gue lindungin supaya nggak mudah berkarat, karena memang sudah ada
beberapa spot karat ya. Jadi gue nggak mau karatnya makin naik lagi. Oke, walaupun ini stainless steel, namun tetap stainlessnya tetap masih ada high carbon steelnya ya. Baja karbonnya itu kandungan karbonnya masih tinggi, makanya walaupun nggak terlalu ngentring, tapi dia termasuk bahan yang keras dan sangat bisa diandalkan, terutama untuk sembelih. Makanya oke gitu. Nah, ini bisa sembelih. Nah, kemarin udah ini juga kan, udah lihat juga kan postingan gue waktu unboxing ya, unboxing ini apa namanya, ini dia pisau seset ya, atau orang nyebutnya skinner ya. Jadi untuk menyeset kulit atau untuk menguliti hewan ya, untuk skinning ya, untuk skinning kambing atau sapi itu kita ada ini. Jadi gue beli di toko yang sama, ininya juga sama persis ya kan tuh. Jadi ini kayak semacam jadi kayak pisau beranak ya. Tadinya yang ini, kemudian ada ini nih, seperti ini ya. Ini sama ya, bahan-bahannya juga sama, kulitnya juga dibikinnya sama, warnanya juga senada ya, sama ya. Gua nilai sama ini. Nih. Nah, seperti ini. Gimana? Yuk, mari kita buka aja ini ya. Ya guys ya, kita buka. Kemarin udah di ini ya. Oh, tapi ini nggak ada ininya. Bedanya dengan ini, dia nggak ada apa namanya, penutupnya ini atau penahannya ini nggak ada nih. Dia ya cuman buka gini aja. Dan ini sangat cukup rapet guys, nggak seperti ini agak longgar ya. Ini rapet. Gue agak takut ini tiba-tiba jebol kena tangan. Nah, ngambilnya harus pelan-pelan, dan ini begini. Jadi begini guys. Ini kan kalau masuk begini ya. Nah, cara mengeluarkan dan memasukkan pisau itu kalau curve gini agak bengkok begini, itu harus sesuai dengan curve-nya. Jadi kayak begini, lu ngeluarinnya juga harus begini. Nah, begini pelan gini. Nanti masukinnya juga sama tuh. Gini. Jangan ini dipaksa masuk atau dipaksa tarik begini, nanti nyangkut di sini ya. Atau dipaksa masuk begini, nanti ini matanya membentur ke sini ya, di tikungan itu ya. Nah, seperti ini, masuk pelan, jadi diputer begini, puter. Nah, seperti ini. Masuk rapet, pas banget nih ini. Cetakannya pas banget, sangat presisi sih. Gue sukanya ini presisi ya guys ya, presisi banget. Jadi enak aja kalau memang pas dan presisi tuh enak banget ya. Nah, ini tuh sama ya. Ini adalah F-herder ya, Freider herder ya. Nah, gua sebelum beli ini tuh agak sedikit galau ya sebenarnya ya. Kita ini dulu ya. Kita review bahannya dulu satu. Yang pertama, dia bahannya stainless steel, sama seperti yang ini ya. Sama seperti apa nih, bapaknya ya, ini nyebutnya bapak atau apa ya, bapak atau kakak nih panjang ya. Bahannya sama persis ya, stainless steel sama. Kemudian coba kita singkirin dulu.
Kemudian gagangnya sama persis ya, ini kayu apa ya, rosewood kali ya, sono keling kali ya nyebutnya, nggak tahu deh ini rosewood atau apa. Kalau di sini nyebutnya sono keling, kalau orang sana nyebutnya rosewood. Mari kita lihat ukurannya ya. Jadi ini adalah pisau untuk nyeset atau untuk skinning atau untuk menguliti hewan ya. Jadi udah selesai disembelih, maka kita kakinya dipotong yang ujungnya, kemudian dikulitin pakai ini ya. Untuk tahu proses pengulitan ya tuh lihat-lihat sendiri di YouTube kali ya, biar ngelihat gitu. Ini kalau kita lihat dari sini sekitar 23-an cm ya. Cuman ini melengkung sih, susah juga. Ini 23 cm. Oke. Ini kalau lurusnya 11 cm ya, 11 cm. Kalau melengkung ya gue nggak tahu nih berapa, mungkin 13 cm mungkin ya kalau dihitung melengkungnya. Tapi ini oke sih, ini cukup lah buat menyeset ya. Terus gagangnya 14 cm, jadi totalnya tuh 24 cm, 23,5, 24 cm ya. Oke. Kemudian tebalnya, lihat tebalnya. Gua ambilin Sigmat ya. Sigmat gua dahulu. Kita lihat Sigmat ya. Kita lihat tebalnya berapa. Coba kita buka. Tipis ya, 2 mili ya. Berapa ya? Sekitar 1,5 cm ya, atau ya seginilah ya. 1,5 mm ya. Tipis ya guys ya, ini tipis ya, 1,5 mili. Kalau ini berapa kita lihat ya. Gua kemarin lupa sih, belum 3 mili. 3 mili sih kayaknya ini. Oh 3 ya, 3 mili. Tiga mili ya, 3 mm ya. Yang ini 3 mm, sedangkan ini ukurannya 1,5 mm, jadi separuhnya ya, separuh tebalnya ya. Oke, kita singkirin dulu. Oke, ini tuh gue sempet galau guys, mau beli ini atau beli yang lain. Kalau yang lain pun mungkin gue beli FDIC ya, tetap yang sesama Jerman ya, FDIC. Gua ngeliat tuh reviewnya bagus banget di YouTube, tuh ada tutorialnya, saya tuh pakai FDIC, keren banget. Kemudian kalau FDIC itu modelnya agak straight biasa gitu loh, jadi nggak semelengkung ini yang sampai sini, jadi kayak ini kayak kepotong segini, segini kepotong gitu loh, dan agak sedikit lebih panjang. Jadi kemungkinan ininya sama, panjang matanya itu sebenarnya sama ya, cuman dia modelnya agak gini, nggak melengkung begini tapi agak lurus gini. Nah itu jenis pisau seset atau skinning atau skinner ya, yang sering dipakai yang itu. Malah justru ini gua ngeliat di YouTube atau dimanapun orang tutorial gitu, nyesetin hewan itu nggak ada yang pakai ini. Nggak ada yang pakai ini guys.
Terus yang mereview juga jarang sekali. Ada satu satu eh, satu channel doang itu yang apa namanya, yang kayak udah senior gitu di perbilahan gitu. Terus beliau posting ini lagi ngopi gitu loh, ada kopinya, ada ditemenin ini gitu. Gitu doang. Tapi nggak beliau nggak menyebutkan bagaimana performance-nya, enak apa enggak buat di set karena ini konstruksinya unik ya guys. Apa namanya, modelnya unik ini, ibaratnya kayak melengkung gitu, kayak burung, kayak orang laki-laki yang baru bangun pagi gitu kan gini. Unik gitu loh. Nggak tahu ya merek lain ya. Tramontina maupun Victorinox pun sama, modelnya nggak yang melengkung se ekstrim ini lengkungnya. Makanya gue tadinya bingung, karena untuk sembelih ini gue udah punya cap garpu. Jadi apakah gue beli Victorinox? Victorinox itu terkenal terkenal kekerasannya di atas ini guys, di atas F header katanya lebih keras, diasah juga lebih berat gitu. Makanya ini lebih lunak gitu kan, lebih lunak ya, cap garpu ini lebih lunak daripada Victorinox. Makanya saat ini pun juga kayak, dan harganya lebih murah kan, lebih murah, sehingga orang banyak berbondong-bondong membeli Victorinox. Dan itu gua notice juga waktu penyembelihan pertama kali kemarin gua nyembelih kambing tuh, banyak sekali orang yang pakai, atau juru sembelih yang udah profesional tuh, dia pakai pisau sembelih merek Victorinox. Jadi gue agak surprise ya, kok nggak ada yang pakai Don Carlos. Ini kalau Don Carlos kan kelihatan ya, Don Carlos adalah satu pabrik juga dengan cap garpu. Namun untuk Don Carlos tuh nggak pakai kayu, dia pakai kayak polimer gitu, plastik atau apa, tapi yang udah antibakterial, kemudian lebih higienis karena tidak terbuat dari kayu gitu loh. Jadi cipratan darah itu nggak akan kalau kayu kan cipratan darah itu bisa meresap ya ke dalam kayu, ke dalam pori-pori kayu, sehingga nggak bisa terkadang nggak bisa dibersihkan. Jadi itu menjadi suatu kendala atau menjadi suatu nilai minus ya buat pisau-pisau cap garpu ini, dengan gagangnya yang handle-nya yang masih kayu, sehingga akan apa ya, meragukan kehalalan dan toyibahnya. Karena seperti kita tahu dalam sembelih itu, kondisi pisau itu harus dalam kondisi yang bersih ya, nggak ada darah, nggak ada najis gitu loh, bersih gitu loh, waktu dipakai itu harus bersih gitu loh, termasuk gagangnya ini. Sedangkan kalau udah dicuci, gagangnya kena bercak darah, bisa meresap ke dalam pori-pori, itu kadang akan susah dibersihkan gitu loh, kalau udah terlanjur meresap. Sedangkan kalau pakai bahan polimer itu akan jauh lebih mudah dibersihkan dan lebih antibakterial, karena nggak ada yang bisa tumbuh di meresap ke dalam gagang gitu kan, kayu gitu. Nah seperti itu, gue sangat heran kenapa banyak orang pakai Victorinox, termasuk juru-juru sembelih. Dan Victorinoxnya pun bukan yang ukuran 30 cm seperti ini, bukan yang 25-30 gitu, enggak, ukurannya yang pendek-pendek, mungkin 20 cm kali ya, bilahnya yang 20 sentian atau kurang, bahkan kurang, bisa jadi kurang kecil. Kalau gue lihat sih kecil-kecil gitu, bawa kayak pisau kecil gitu. Tapi gue tahu itu Victorinox dari gagangnya dia warna kuning ketela ya, apa sih namanya, kuning kunyit gitulah pokoknya, ciri khasnya Victorinox lah itu. Apa sih namanya, Victorinox apa ya tipenya, lupa gue. Itu banyak yang pakai itu, dan jarang banget orang pakai cap garpu sekarang, jarang sekali. Nah, itulah yang gue. Nah,
Justru gue mau, nah dari situ gue agak tertantang mana nih yang fungsional juga, terus kemudian bisa diandalkan, yang ketiga juga unik gitu loh. Nah kalau yang kayak model FD Tramontina gitu, itu kan modelnya udah eh, umum banget ya, agak lurus kayak Nesmuk gitu loh, semacam kayak pisau Nesmuk. Kalau lu ini coba googling aja pisau Nesmuk. Jadi intinya seperti itu modelnya seperti ini, agak melengkung sedikit, abis itu dia mentok di sini. Jadi ini agak agak nunduk lah, ini nggak se ekstrim ini, agak nunduk ini, agak melengkung dikit ke atas dikit aja, tapi seperti itu. Jadi ini kayak seolah-olah di sini dipotong begini. Dan banyak pula orang beli bullnose ya, entah itu cap garpu, entah itu Tramontina, entah itu Victorinox dan merek-merek yang lain, itu dipotong guys. Buat apa gitu nih dipotong? Kayak dipotong gini loh. Ini kan udah melengkung begini, dan ini kan nggak terlalu ekstrim sebenarnya ya melengkungannya. Tapi itu dipotong sampai sampai sini tuh dipotong, set gitu. Jadi lebih kayak ke pisau Nesmuk gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi kayak pisau bushcraft gitu loh, atau kayak sejenis survival knife gitu ya. Bushcraft knife, survival knife, kayak camping knife, jadi mirip-mirip itu. Nah, kebanyakan pisau Skinner juga modelnya begitu sekarang. Jadi kayak F-Dik gitu kalau lihat merek F-Dik ya. Nah, jadi menurut gua ini jadi lebih outstanding guys. Ini jadi kelihatan malah, wow, gua masih pakai yang model begini loh. Nah, kayak gitu. Jadi ini jadi jauh lebih berasa klasiknya guys. Dengan handle-nya yang masih kayu, rosewood ya mungkin ya. Kemudian masih dipin kuningan begini, ya kan? Kemudian modelnya yang super lengkung ya. Ini gue yakin sih enak ini sebenarnya buat nyeset. Jadi melengkung begini, jadi depan kita itu seret 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 seret, seret gitu. Jadi nggak tangan kita nggak harus kayak begini guys. Nyesetin begini harus nggak harus mendongak ke atas begini. Jadi ini gua rasa ini harusnya ini ergonomis sekali guys. Jadi tangan kita tuh cukup begini aja, lurus begini aja udah kena guys. Karena ujung atasnya ini udah tajam juga gitu, kena tajamnya gitu, set set setnya. Logikanya sih begitu ya logikanya. Nah, cuman gua nggak ngerti. Jarang sekali orang pakai seset yang model begini. Bukan jarang, gue belum pernah nemu gitu. Nah, di YouTube juga nggak ada yang pakai begini, belum, jarang lah ada orang yang pakai yang super lengkung begini, yang lengkungannya ekstrim begini. Dan ini menjadikan gue makin mantap untuk beli ini. Yang pertama tentu saja karena dia cap garpu ya, Freder Herder ya, yang memang obsesi gue suatu saat pengen beli ini. Alhamdulillah udah kesampaian ya. Yang kedua ya lengkungannya yang ekstrim, itu seperti seorang pria yang bangun di pagi hari. Lihat, menantang sekali saudara-saudara. Ini benar-benar mantap sih. Kemudian handle-nya yang super super nyaman, ergonomis dan klasik. Ini enak banget. Handle-nya hampir sama loh guys. Tuh sama guys. Sama persis guys. Tuh, gue baru ngeh nih. Gue kira lebih kecil ya gagangnya. Ternyata gagangnya sama persis guys. Ukurannya sama persis. Bisa dibilang similar ya. Tuh. Bahkan gede ini dikit nih. Mantap kan? Jadi dipegang tuh mantap. Dipegang mantap kayaknya. Dipegang mantap banget ya. Dipegang ada belly-nya di sini, ada perutnya di sini. Dipegang tuh pas banget. Ini sangat-sangat ergonomis. Tuh, buat nyeset. Untuk nyeset kulit ya, menguliti hewan. Nah, ini jadi ini juga gitu loh. Ya intinya gue sih puas ya, udah beli ini, jadi sesuai dengan harapan ya. Maksudnya penampilannya ya begini, dipegang juga dari fotonya
Nanti kalau gua ini dipegang pasti begini, bener sesuai. Ini juga gitu. Waktu waktu ngeliat fotonya dan ketika hadir kita buka, ya persis seperti yang kita bayangkan. Memang materialnya sebagus itu guys, kualitasnya sepremium itu guys. Udah lah pokoknya ajib lah ini gue bilang. Suka banget, gue suka banget. Dan zaman sekarang kayaknya jarang ya yang pakai gini ya, yang model baja modern. Ini hitungannya udah baja modern lah ya, udah pabrikan modern, baja modern juga. Mereka juga improvisasi selalu, mungkin tiap berapa tahun ada perubahan materialnya yang tadinya ngentring banget sekarang udah nggak terlalu ngentring ya ini. Walaupun mereka juga masih bikin yang carbon steel karena masih ada yang minat ya dengan carbon steel yang ngentring itu. Ini enggak. Mungkin nanti 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan juga akan apa ya? Akan berubah lagi materialnya, mungkin lebih rigid atau gimana. Kan mereka juga bersaing ya sesama Eropa ya. Ada apa nih? Yang dari Portugal tuh Aisel ya, merek Aisel. Kemudian ada merek Turki itu apa, merek Turki tuh ada juga yang agak murah tuh di bawah ini harganya, merek Turki juga ada gitu loh. Terus kemudian Victorinox yang paling terkenal ya sekarang kayaknya, rajanya sekarang Victorinox. Atau 4-5 tahun lagi udah nggak ada produksi ini guys. Lu tahu sendiri kan, Jerman sekarang deindustrialisasi ya, mengalami deindustrialisasi. Secara umum di Eropa seperti itu, dan khususnya Jerman apalagi. Jerman sekarang udah ekonominya udah mau runtuh, mau ambruk. Banyak perusahaan tutup ya. Udah mulai banyak yang tumbang ya. Otomotif seperti BMW atau Mercedes-Benz ya. Mercedes-Benz, Mercy ya, itu akan tutup atau gulung tikar karena serbuan dari mobil-mobil Cina yang luar biasa canggih, luar biasa bagus, dengan teknologi mumpuni, dengan material yang lebih bagus. Mereka sekarang mulai menguasai pasar, baik di segmen mobil ICE, internal combustion engine, atau mesin berbahan bakar BBM ya, berbahan bakar minyak fosil, atau apalagi yang mau segmen mobil listrik ya, EV ya, electric vehicle ya, itu lebih masif lagi, lebih udah nggak kejar lagi tuh, udah lewat, udah Jerman, Eropa, Amerika udah lewat semua. Tesla aja udah disalip sama BYD. Jadi ini entahlah, ini apakah ini bakal jadi barang antik nanti, barang pusaka antik, karena ini akhir dari kejayaan Jerman. Ini adalah kejayaan terakhir Jerman ya kan, atau entahlah. Nah itu menurut gua, jadi maka menurut gua ini sangat istimewa ya, modelnya yang ikonik begini, klasik. Gue suka banget daripada yang lain ya. Mungkin yang lain oke dipakai dan harganya lebih murah, tapi tetap gue memang nyari ini sebagai gue sebagai fans dari F. Herder atau Cap Garpu ini, gue merasa gue perlu punya ini. Nah, sebagai mungkin akhir dari masa kejayaan industri Jerman, termasuk industri pisau, industri metal, industri bajanya yang sangat-sangat terkenal itu dan ikonik. Oke, begitu aja dari gua. Apakah perlu kita lengkapi lagi, cari pisau boning cap Garpu Herder? Ya, kita lihat nanti. Kita lihat apakah ada yang jual ya. Kemudian apakah modelnya juga ada yang sama seperti ini, jadi bisa ini kan, bisa berjejer 3 gitu loh. Ada sembelih, ada boning, ada seset atau skinner.
nanti akan jadi mantap kalau gitu. Oke, gitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua ngiler ngelihatnya. Semoga kalian juga bisa beli supaya bisa koleksi juga. Gua doain yang pengen koleksi karena buruan dah, ini Jerman udah mau runtuh ekonominya, industrinya udah pada goyang mana-mana, udah mau tutup. Bisa jadi ini aja udah kalah saing dengan Victorinox. Sekarang ada lagi banyak pisau-pisau cap merek Cina yang menyerbu Indonesia saat ini luar biasa masif, kayak pisau-pisau murah kayak Zhongyuan itu. Nah, itu kan merek Zhongyuan ya. Itu juga harganya murah sekali, harganya cuma 30 ribuan itu udah lu bisa dapat pisau sembelih. Bahkan di harga 90 ribu lu udah dapat 3 pisau lengkap ya. Apa namanya? Sembelih, skinning sama boning. Nah, jadi kalau lu beli ini harganya gila ya. Ya ini gue nggak ngomongin harga ya, lu googling aja sendirilah. Gue segen soal harga karena gue sendiri ini gue menabung dengan effort gue yang cukup luar biasa, cukup epic ya, bisa nabung bisa beli ini. Dan gue agak bergidik atau agak merinding lihat gimana bisa ada pisau harganya segitu, cuman sebilah pisau bisa harga segitu. Agak bergidik sih, tapi oke. Ya inilah ya namanya kesenangan, kebahagiaan, hobi nggak bisa dibeli ya. Dan ini bukan cuma hobi, nanti kepake karena nanti di next untuk apa Idul Kurban atau Idul Adha next, gue mau coba pisau-pisau ini. Oke, gitu aja. Oh iya, lupa. Ini kita coba. Lupa. Gue lupa, ini belum tes, guys. Kita coba tes dong ya. Ini udah siap pakai banget, guys. Halus, guys. Gua nggak mau ini di bevelnya dilebarin lagi karena ya ini takut mentok tulang dan lain-lain. Nanti kalau bevelnya terlalu lebar nanti bakal apa ya, takut rolling sama chipping ya. Paling ini aja nanti yang ini kan memang sama persis ininya, rasa sensasinya sama, lancar tapi nggak halus karena memang bevelnya tipis, guys. Nih bevelnya belum dilebarkan ya, bevelnya dikit nih, lihat nih. Bevelnya dikit banget, matanya belum lebar. Maka nanti bakal gua lebarin. Kalau sembeli wajib flat supaya cepat, supaya sekali iris langsung jeblos, guys. Oke. Kalau yang ini nggak perlu, cuman nyeset aja, nggak segitunya gua rasa. Yang bawaan pabrik ini aja kayaknya udah, ini gua rasa enak sih udah. Dari pengalaman gua kemarin ngeboning ya, ngiris-iris daging pakai pisau yang murah 30 ribuan ya. Knife Fazer Buck yang gua udah review sebelumnya, lu cari aja Knife Fazer Buck yang harga 30 ribuan, 35 ribu kalau nggak salah gua beli. Itu buat ngiris-ngiris daging. Skinner itu sebenarnya tipe skinner ya, tapi gua pakai ngiris-ngiris daging enak, guys. Dan ya lumayan awet sih, tajamnya nggak. Ya kalau agak berasa udah agak ini tumpul dikit langsung digosrek pakai honing aja. Nanti langsung cepet. Ini tuh lihat tuh. Nggak ada tahanan, guys nih. Tuh. Padahal gua dorong aja nih, bukan nggak gua seret ya, gua dorong aja nih. Tuh. Halus, guys. Jadi ini menurut gua udah cukup, super tajam. Memang belum grade sembelih. Kalau ini diketawain sama maker nih, pasti disuruh ngeflatin, habis itu disuruh pakai batu batu asah ya, whetstone gitu ya, supaya halus. Oke, gitu aja. Ini cukup menurut gua. Jadi kalau cuman buat nyeset aja nggak masalah sih, nggak terlalu tajam-tajam banget, nggak masalah. Kalau agak kurang tajam nanti tinggal digosrek dikit. Nah,
nanti udah tajam lagi. Oke, segitu aja. Yang bagi yang mupeng, yang pengen segera dah, mumpung Jerman belum tutup, mumpung belum kukut, mumpung pabriknya masih buka guys. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.